Halo, halo, halo. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau sehat bisa belajar bareng lagi sama Mas Reza. Oke teman-teman, kali ini channel kelas PowerPoint ingin sharing tentang materi training yang pernah Mas Reza dapatkan kurang lebih 8 atau 9 tahun yang lalu. Dan ini ilmunya seru banget teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa tahu ini, akan seru. Kalian bisa tahu karakter teman-teman kalian seperti apa. Kalau di tempat kerja bisa kenalin karakter atasan kalian, bawahan kalian, rekan kerja, dan lain sebagainya. Begitupun kalau misalnya teman-teman punya usaha, bisa mengenal karakter klien, bisa mengenal karakter konsumen, customer, dan juga yang lainnya. Ya, tapi sebelum jauh melangkah ke dalam materi yang berikutnya, teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi. Nah, sebelum mengikuti training ini, teman-teman harus melakukan self assessment atau menilai diri sendiri dulu, biar nanti ketahuan karakternya apa, personality seperti apa. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama online, itu memang enaknya teman-teman langsung ketahuan hasil karakternya apa. Tapi kekurangannya, teman-teman hanya tahu satu karakter doang. Ya, hanya tahu satu karakter aja gitu. Kalau yang kedua, dia memang offline, tapi teman-teman nanti akan tahu keempat-empatnya, mana skor yang paling tinggi, mana yang dominan dan mana yang tidak dominan. Ya, hanya saja kekurangannya nanti teman-teman akan lama gitu ya. Oke, silakan teman-teman nanti self assessment dulu, lakukan penilaian terhadap diri sendiri dulu, biar nanti ketahuan karakternya apa. Kalau udah tahu karakternya apa, nanti akan lebih enak. Oh iya ya, gue karakternya yang ini nih. Iya ya, ternyata gue juga ada nih sedikit dominan karakter yang kedua, misalnya gitu, dan lain sebagainya. Ya, oke. Teman-teman, Mas Reza berharap kita kosongkan gelasnya dulu supaya teman-teman nanti dapetin materinya akan lebih enak, dan semoga nanti bermanfaat buat teman-teman dan bisa kalian bagiin juga ke yang lain, dan teman-teman juga bisa mendapatkan amal jariah gitu, bisa dapat pahala dari ilmu yang mungkin hari ini Mas Reza sharingkan. Oke, kita lanjut aja. Nah, agendanya nanti teman-teman lakukan dulu tes profil kepribadian, self assessment yang tadi Mas Reza bilang. Terus kedua, nanti kita akan tahu potensi kepribadian teman-teman itu apa. Dan yang ketiga, kita tahu kekuatan dan kelemahannya kita seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya kalau misalnya itu kelemahan, dan bagaimana cara memanfaatkan kekuatan yang kita punya. Dan yang terakhir, tingkatkan hubungan kita dengan orang lain dengan kita mengetahui karakter kita dan karakternya orang lain. Oke, ini nanti tujuan sharingnya Mas Reza pengen banget. Yang pertama, teman-teman tahu kecenderungan kepribadian masing-masing. Sekali lagi ya, ini enggak 100% tepat, tapi lebih ke kecenderungan kepribadiannya teman-teman. Ya, bisa benar, bisa salah, bisa mendekati banget, bisa enggak. Ya, yang kedua, mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Terus ketiga, mampu memperdayakan kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, yang tadi Mas Reza bilang. Terus nanti kalau kita udah tahu karakter kita seperti apa, kita mampu menyesuaikan diri dan memahami orang lain juga, karena kita udah belajar nih ilmunya. Terus yang kelima, teman-teman diharapkan sharing ke yang lain, biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Oke. Ini ada dua pakar. Yang pertama adalah Hippocrates yang sebelah kiri gitu ya. Terus yang kedua ada Ibnu Sina. Jadi keduanya mirip-mirip. Artinya mereka bilang bahwa dalam tubuh manusia itu ada menyebabkan tubuh yang bisa menghasilkan kepribadian yang seperti itu. Jadi artinya ada di dalam tubuh kita yang akhirnya lebih dominan dan akhirnya memang membentuk karakter kita. Ya, Hippocrates bilang ada predominan darah merah ketimbang yang lain, sehingga dia menghasilkan tubuh yang bersifat sanguin. Begitupun dengan yang lain, ada predominan cairan pernafasan yang menyebabkan tubuh bersifat plekmatis dan lain sebagainya. Ya, begitupun Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina lebih melihat dalam kitab suci Al-Quran, kayak misalnya dia bilang bahwa di surat Al-Imran dia bilang bahwa Tuhan mendeskripsikan manusia sebagai yang tercipta dari air, yang memiliki sifat dingin dan basah. Nah, nanti dia menggambarkan kalau elemen air itu flegmatis misalnya gitu ya. Terus kalau elemen bumi itu melankolis, elemen api itu koleris, dan udara itu sanguinis. Jadi para pakar itu memang melihat dalam tubuh kita tuh ada cairan dan ada yang membentuk sehingga karakter itu yang memang memperlihatkan diri kita. Ya, ini seperti yang dibilang para pakar. Lalu ada lagi, ini nih Florence Litter. Ini lebih ilmuwan kekinian yang lahir di tahun 1928. Kalau dia mengibaratkan
karakter-karakter yang ada itu seperti musim yang ada di Eropa ya. Sanguin itu seperti spring atau musim semi, koleris itu summer atau musim panas, melankolis itu musim gugur, dan flegmatis itu musim dingin. Oke, lalu gimana mas kalau misalnya kita pengen tahu nih karakter kita tuh sebenarnya apa sih, ya kan? Oke, silakan teman-teman, pokoknya jangan lupa lakukan self assessmentnya biar teman-teman juga tahu nih. Nah, kepribadiannya apa aja sih? Yang pertama itu sanguin, itu lebih dikaitkan dengan lumba-lumba karena dia populer ya. Kalau lumba-lumba kan bisa bikin orang seneng ya, menghibur dan lain sebagainya. Melankolis itu sempurna, dia perfeksionis banget orangnya, jadi detail, teliti dan sebagainya. Flegmatis itu damai, dia nggak menginginkan keributan gitu, dia nggak mau debat, makanya lebih cenderung seperti koala gitu, kalem gitu ya orangnya ya. Terus ada koleris. Koleris itu dilambangkan dengan singa, artinya dia kuat ya, dia benar-benar kuat banget lah, dominan banget gitu kalau di sebuah organisasi atau sebuah lingkungan. Oke, lalu gimana sih kita mengenali ciri-ciri mereka gitu kan? Nah, yang tadi teman-teman sudah lakukan, kalau self assessment dilihat lagi ya. Kalau di sini misalnya karakternya koleris itu mas Reza sih bilangnya si merah gitu ya, karena biasanya dia cenderung dengan identik dengan warna merah. Melankolis itu biru, sanguinis itu kuning, dan flegmatis itu hijau. Ya, nanti akan kita kenalin satu persatu tentang si karakter ini. Yang pertama akan mas Reza jelasin adalah yang sanguinis. Seperti gambar yang tadi itu lebih ke lumba-lumba. Ya, seperti apa sih ciri-cirinya si sanguinis? Nah, di sini sanguinis itu dia orangnya ekstrovert, jadi dia orangnya terbuka. Terus kedua membicara, terus ketiga optimis, dan orangnya populer teman-teman. Jadi kalau ada orang populer yang mungkin dia PD-nya tingkat dewa gitu ya, dia kecenderungannya udah pasti sanguinis. Ya, kekuatannya di mana? Yang pertama dia tuh sukarela banget gitu ya kalau untuk ngebantu teman-teman. Dia senang ngebantu teman-teman. Ya, terus kedua dia orangnya bosenan, makanya dia selalu memikirkan kegiatan atau hal yang baru. Ya, yang ketiga tampak hebat di permukaan. Kita ngelihatnya dia wah keren banget nih, orang seru nih. Terus dia kok energik banget, terus dia juga kreatif, inovatif gitu kan. Terus punya energi dan antusiasme, artinya setiap kegiatan tuh dia selalu bisa ngebawa orang lain untuk ikutan asik di dalamnya. Ya, terus yang nomor 7 ya, seperti mengilhami orang lain untuk ikut, dan nomor 8 mempesona orang lain untuk bekerja. Jadi untuk mendorong orang untuk ikut acara, kegiatan dan sebagainya dia lebih bisa gitu. Ya, dia drive-nya bagus untuk ngajak teman-teman ikutan apa yang dia buat. Ya, lalu kita lihat ini kekuatannya ya. Ini kekuatannya. Kita lihat kelemahannya sekarang. Dikenali dengan pertama orangnya nyerocos, terus aja bicara gitu ya. Bicaranya keras, matanya cemerlang, dan dia senang dengan tantangan. Lu bisa nggak bikin kegiatan ini? Wah, akhirnya dia karena ditantang dia menyanggupi. Dia memang senang banget dengan tantangan teman-teman. Tapi kelemahannya adalah dia bicara terlalu banyak. Sehingga bisa jadi kalau kita ketemu dengan orang sanguinis yang emang bicaranya banyak, kita cenderung lebih bosan gitu ya. Kalaupun kita dengerin mungkin ya hanya udah setengahnya atau 30%, karena kita udah bosan gitu denger dia ngomong. Ya. Kedua, lebih mementingkan diri sendiri. Artinya karena dia dominan, karena dia drive-nya bagus, jadi terlihat mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak tahu orang ini seneng nggak nih diajak ngobrol lama-lama. Orang ini seneng nggak nih diajak kegiatan yang dia adain. Ya, ini kekurangannya adalah lebih mementingkan diri sendiri. Ketiga, punya ingatan yang kurang berkembang. Artinya dia temennya tuh banyak banget nih orang-orang sanguinis ini. Tapi karena saking temennya banyak, dia lupa. Ini dia pernah ketemu di mana ya? Ya mungkin ketika teman-teman ketemu orang, kalau misalnya teman-teman sanguinis, ketemu banyak orang, ketemu orang ini, mungkin orang itu kenal atau ingat dengan kita, tapi bisa jadi kita nggak ingat dengan dia. Ya, ini ciri-ciri orang sanguinis. Karena saking temannya banyak, dia lupa dia pernah ketemu di mana, pernah kenalan di mana. Ya, yang keempat, teman yang tidak tetap. Artinya dia nggak punya teman sejati biasanya, karena saking temannya banyak gitu ya. Dia berteman dengan siapapun gitu. Ya, yang kelima, suka menyela dan menjawab orang lain karena memang balik lagi dia dominan, terus saja bicara. Itu ciri-ciri orang sanguinis.
Ya, yang keenam kurang tertib dan kurang dewasa. Artinya karena mungkin dia lebih banyak dikatakan childish, lebih kekanak-kanakan, karena emang dia seperti itu. Dia pengen dunianya tuh asik gitu ya. Jadi ini kekuatan dan kelemahan si sanguinis. Jadi silahkan teman-teman amati kira-kira ada nggak di sekitar kita atau mungkin teman-teman sendiri yang dominan sanguinis. Ya, oke, kita lanjut. Nah, si sanguinis itu orangnya gaul, populer, artis, dan dia ikonnya lumba-lumba. Ya, di sini lihat yang berwarna kuning atau orange, orangnya itu hangat, bersemangat, dan dia menikmati hidup. Pokoknya gimana caranya dia setiap harinya selalu dibikin enjoy, selalu dibikin asik. Ya, terus ia tidak pernah kekurangan sahabat, karena emang itu dia temannya banyak. Mungkin ketemu orang baru, tiba-tiba dia salaman dan akrab, itu emang benar-benar ciri-ciri orang sanguinis. Karena dia pinter ngajak ngobrol orang, dan orang lain seneng dengan orang-orang tipe sanguinis ini. Karena emang asik gitu ya orangnya ya. Yang berikutnya, ia ramah dan suka berbicara. Dia ramah, asik memang orangnya, sehingga seperti iklan gitu ya, nggak ada lo nggak rame. Nah, ketika misalnya kita ada kegiatan dan orang sanguinis ini nggak ada, biasanya cenderung acaranya garing atau nggak seru. Wah, ini bener kata iklan ya, nggak ada lo nggak asik, nggak ada lo nggak rame. Nah, itu ciri-ciri orang sanguinis. Nah, ini kekurangannya cenderung tidak disiplin, labil, dan egosentris. Nggak disiplin karena mungkin dia orangnya ya sudah seasik-asiknya dia, suka-suka gue gitu ya. Dia nggak suka diatur, nggak terlalu suka diatur. Orangnya labil karena itu tadi, dia nggak pernah punya sahabat yang tetap. Ketika dia sedih, dia nggak bisa menyembunyikan kesedihannya. Dia pun tetap akan memperlihatkan itu, karena balik lagi dia ekstrovert, nggak bisa nyembunyiin. Kalaupun ada yang bisa nyembunyiin, itu biasanya nanti akan ada ketidaksesuaian dengan hatinya. Dia nggak bisa nyembunyiin tetap. Dia mungkin akan ketika sedih dia akan nangis. Ya, makanya di sini egonya labil gitu. Dan egosentris itu tadi, dia pengen dia yang benar-benar kelihatan, dominan ketika ada acara atau ada kegiatan. Dia ingin memperlihatkan dirinya bahwa ini loh gue yang bikin, ini loh yang gue yang bikin acara ini jadi seru. Ya, ini kekurangan si sanguinis. Ya, kita udah bahas kekuatannya apa, kelemahannya apa, gitu ya, terus ciri-cirinya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman karakternya ini, kira-kira profesi atau pekerjaan apa sih yang kira-kira cocok untuk teman-teman? Ya, bayangkan teman-teman sanguinis, orangnya gampang akrab, gampang deket, gampang banget kenal dengan orang, gampang banget mungkin bisa bikin acara yang heboh, rame, dan sebagainya. Mungkin teman-teman udah akan kebayang ya, kira-kira profesi apa nih yang cocok untuk orang-orang sanguinis. Seperti ini teman-teman. Ya, yang pertama itu presenter, kedua penyiar, karena emang dia senang tampil ya, banci tampil. Jadi nggak disuruh pun mungkin dia akan sukarela gitu tampil untuk jadi presenter atau penyiar. Dia seneng banget soalnya. Dia seneng banget ngomong, seneng banget tampil, dia seneng banget bicara depan umum. Ya, yang ketiga sales, karena mungkin dia seneng bicara, dia pandai berbicara, yaitu kekuatannya dia. Dia cocok untuk profesi sebagai salesman atau sales girl atau tenaga penjual gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang keempat pengacara, karena mungkin itu tadi kelebihan dia adalah dia bisa berbicara dan PD-nya udah bisa kita kita udah oke banget lah dia. Ya, yang kelima tour leader dan keenam selebriti, karena emang dia PD-nya udah oke banget lah. Ya, ini pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk sanguinis. Jadi PD-nya tingkat dewa gitu ya. Pokoknya oke banget lah, bikin acara, dia presenter, cocok, dan lain sebagainya. Jadi ini tentang sanguinis, silakan teman-teman lihat lagi. Mungkin ada yang cocok, ada yang enggak masalah. Balik lagi, ini adalah kecenderungan. Oke, ini yang sanguinis, ini yang pertama, karakter pertama yang teman-teman tahu. Jadi teman-teman sanguinis, silakan dicek lagi ya kekuatan dan kelemahannya. Yang berikutnya yang akan Mas Reza bahas adalah koleris. Dia ekstrovert ya, orangnya juga terbuka, dia penggerak, dan dia kuat ya, makanya tadi ikonnya singa gitu ya, lambangnya singa. Oke, kekuatannya apa?
dia berorientasi target. Jadi kalau dikasih tantangan sama dengan si sanguinis gitu ya. Ketika dia dikasih target, dia senang. Dan dia orangnya target banget gitu ya. Melihat seluruh gambaran artinya, dia ngerti. Kira-kira kalau misalnya dikasih target seperti ini, dia tahu nih apa yang akan dia lakukan. Dari mulai planning, dulunya seperti apa, actionnya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Dia oke banget ya. Terus ketika terorganisasi dengan baik, mencari pemecahan praktis, dia orangnya nggak mau ribet teman-teman. Jadi kalau misalnya ada target kayak gini, udah gimana caranya lu nyampe target itu, apapun caranya. Kalau bisa yang gampang gitu ya. Terus kelima, bergerak cepat untuk bertindak. Artinya dia nggak seneng dengan orang yang lambat. Nah balik lagi, kalau misalnya nih teman-teman bekerja punya atasan yang koleris, hati-hati ya, dia senengnya cepat, nggak seneng teman-teman yang lambat ya. Dan kalau bisa pemecahannya praktis. Kalau misalnya teman-teman dikasih tantangan sama atasan yang seperti ini, cari dengan cara-cara yang praktis dan cepat ya. Terus orang-orang koleris itu paling gampang mendelegasikan pekerjaan karena drive-nya juga tinggi, sama seperti orang sanguinis ya. Kita di drive, kita disuruh sama dia, itu dia pintar banget gitu untuk mendelegasikan pekerjaan. Walaupun mungkin ada teman kita yang dia bukan atasan kita, dia bisa ngedrive kita, dia bisa delegasikan pekerjaannya ke kita, padahal dia bukan atasan kita ya. Silahkan teman-teman cek lagi, punya nggak teman-teman yang seperti ini ya, koleris. Dia pintar mendelegasikan pekerjaan. Yang ketujuh, dia menekankan pada hasil. Nah, orang-orang koleris dia nggak peduli caranya gimana, yang penting hasilnya tercapai sesuai dengan target ya. Nomor 8, dia membuat target. Jadi artinya ketika dikasih tantangan, dia targetnya seperti apa, kalau bisa dia melebihi ya. Dia pengen dia menjadi lebih baik, targetnya nyampe dan kalau bisa melebihi. Nah makanya yang nomor 10, dia bisa berkembang karena saingan. Kalau dia nggak punya saingan, nggak ada kompetisi di dalamnya, dia nggak mau tuh orang-orang koleris ya. Karena dia berkembang karena tantangan ya, karena saingan. Kalau nggak ada saingan ya dia nggak seru, dia nggak mau. Nah ini kekuatan si koleris ya. Kita lihat kelemahannya seperti apa. Dikenali dengan pendekatan yang cepat, berani ambil resiko, orang yang ngatur, percaya diri, aktif dan dominan. Contoh kalau misalnya teman-teman gitu ya lagi meeting, lihat yang dia pede, tahu-tahu dia kalau misalnya ngomong dia nggak peduli resikonya gimana. Nah ini biasanya ciri-ciri orang koleris. Dia dominan, aktif banget gitu ya ketika ada meeting atau ketika ada acara. Ya, dia bisa ngasih masukan, dia bisa ngasih saran, dan dia orangnya dominan. Gimana caranya, ini pendapat gue yang dipakai ya. Berani ambil risiko artinya dia nggak peduli nanti resikonya berapa gimana gitu ya, berapa besar resikonya, dia bodo amat. Yang penting jalan dulu, yang penting eksekusi dulu. Resiko carry, resiko belakangan ya. Ini orang koleris karena dia berani ambil risiko, ya sudah, itu yang dia lakukan. Balik lagi, yang penting targetnya tercapai ya. Ini kelemahan orang-orang koleris. Yang pertama, pekerja keras. Ini pekerja kerasnya lebih ke ambisi ya. Jadi ada kadang-kadang anak buahnya bisa dijadikan korban dalam tanda kutip untuk mencapai ambisinya dia. Seandainya teman-teman punya atasan seperti ini, ya memang dia seperti ini, ambisinya tinggi, tapi kadang-kadang dia mengorbankan timnya. Bisa jadi timnya nggak mampu nih dengan target yang dikasih si atasan, tapi atasan tetap akan ngedrive. Lu harus bisa, gimana caranya lu harus nyampe target yang gua kasih ya. Begitupun mungkin dengan teman-teman yang dia punya ketua atau di organisasi atau apapun gitu ya. Kalau ada orang seperti ini ya, dia orang-orang koleris. Yang ketiga, dia suka mengendalikan atau mendominasi. Artinya nggak semua orang senang dikendalikan oleh Anda, nggak semua orang senang didominasi oleh Anda ya. Bisa jadi mungkin ketika dia didominasi, dia dikendalikan, orang ini bisa kabur ya. Kalau misalnya teman-teman berinvestasi, ada teman yang seperti ini, mungkin wah kok nggak asik banget ya, dia apa-apa dia terus nih, bisa jadi mungkin dia akan kabur gitu. Tapi orang-orang koleris ini ya sudah, nggak peduli gitu. Kadang-kadang ya udah, resiko ini yang mungkin akan dia dapatkan ya. Terus
Terus ketiga, orangnya nggak sabar karena itu tadi dia pengen apa-apa cepet. Ya, dia nggak sabar karena ada orang yang lambat, lemot, lelet, dia tuh nggak suka. Ya, terus yang keempat, keras kepala. Nah, balik lagi yang nomor 5 nih, suka berargumen. Udah keras kepala, suka berargumen, wah repot deh gitu ya. Ini kekurangan orang-orang koleris karena kadang-kadang dia nggak mau dikasih masukan atau saran. Karena keras kepala orangnya, karena dia pengen idenya dia, sarannya dia, masukannya dia yang dipakai. Karena dia pengen mendominasi apapun itu. Ini kelemahannya. Balik lagi, nggak semua orang suka dikendalikan atau suka didominasi, teman-teman. Ya, ini kelemahannya. Silahkan pelajari juga, teman-teman. Ada nggak kelemahan yang lain? Ya. Oke, berikutnya. Koleris, lihat yang tulisan merah, tegas dan mudah mengambil keputusan. Nah, ini poin plusnya. Ketika dia dikasih keputusan A atau B, dia akan ngambil keputusan dengan cepat, teman-teman. Ya, kalau orang sanguin, dia bingung biasanya ngambil keputusan. Malah mungkin aduh nggak usah deh gitu ya, atau nanti aja lah gampang gitu ya. Tapi orang-orang koleris dia tegas dan cepat gitu dalam mengambil keputusan. Karena itu tadi resiko dipikir belakangan. Ya, ini kaitannya, dia tegas dan mudah mengambil keputusan. Nah, lihat yang berikutnya, lemah dalam hal emosi. Balik lagi, dia orangnya dominan, dia nggak mau ngalah, dia orangnya keras kepala. Ya. Tapi ketika ada timnya mungkin dia kabur karena nggak kuat dengan cara kerjanya dia pun kadang-kadang oh iya ya, gue nggak bisa juga nih seperti ini nih. Atau misalnya ketika punya pasangan yang karakternya beda, nggak bisa juga dia terus-terusan dominan, karena bisa jadi si pasangan ini nggak senang dengan dominannya dia. Ya, tidak mudah bersimpati pada orang lain. Iya, karena apa? Dia kurang peka orangnya, makanya lemah dalam hal emosi. Yang terakhir, cenderung mendominasi dan memakai orang-orang untuk mencapai tujuannya sendiri. Balik lagi, ambisinya itu tadi. Ya, yang penting gimana caranya ambisinya dia tercapai, tapi mengorbankan timnya, mengorbankan orang lain, mengorbankan orang-orang terdekatnya dia. Ya, ini kekurangan orang-orang koleris. Si merah ini lemah dalam hal itu, gitu teman-teman. Nah, kira-kira dengan kekuatan dan kelemahan serta ciri-ciri orang-orang koleris, kira-kira profesi apa sih yang cocok untuk orang-orang koleris? Nah, mungkin orang-orang koleris seneng nih ngeliatnya nih ya. Oke, kira-kira pekerjaan apa aja? Yang pertama adalah direktur, kedua owner perusahaan, ketiga bos, yang keempat dokter, gitu ya. Kok ada dokter ya? Ya karena dokter dia mungkin harus percepat mengambil keputusan gitu ya. Kayak misalnya ini harus dioperasi atau enggak, ya silahkan gitu ya. Ya dia akan menentukan itu. Kalau direktur, owner, bos itu udah pasti ya, dia orangnya ambisi, orangnya target banget, pokoknya harus tercapai, nggak mau tahu gimana caranya. Biasanya kan bos seperti itu ya, jadi nggak tahu anak buahnya jungkir balik seperti apa, ya bodo amat gitu kan. Ya, dokter juga misalnya, pokoknya lu harus minum obat ini harus sampai habis dan sebagainya. Itu sama juga, artinya dia harus ngikutin apa yang dia sarankan, apa yang dia katakan. Ya, ini pekerjaan koleris yang sepertinya emang cocok untuk mereka, direktur, owner, bos, dokter. Jadi mungkin ada pekerjaan lain yang mungkin teman-teman tahu. Ya, ini pekerjaan si koleris, teman-teman. Ya, sudah 2 karakter, yang pertama sanguinis, yang kedua koleris. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan kita diskusi ya nanti di kolom komen. Kita akan bahas lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah melankolis. Ya, kalau sanguinis warnanya kuning, koleris itu warnanya merah, ini melankolis ini warnanya biru, teman-teman. Ya, dia orangnya introvert, artinya dia orangnya tertutup. Ketika ada sesuatu dia mungkin nggak akan cerita ke teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi dia nggak akan curhat ke sembarangan orang. Misalnya kalau dia mau cerita, mau curhat gitu ya. Terus kedua, orangnya pemikir, jadi apa-apa dipikirin. Yang ketiga, sempurna. Nah, orang-orang melankolis itu orang-orang yang perfeksionis, jadi nggak boleh ada kekurangan sedikit, dia pokoknya harus sempurna, perfect gitu ya. Oke, kita lihat kekuatannya. Yang pertama, berorientasi jadwal, artinya
Dia ketika mau melakukan sesuatu itu biasanya sudah ada listnya gitu ya. Kalau misalnya cewek atau cowok dia mau belanja terus dia pakai list, pakai catatan, nah bisa dikatakan dia mungkin ciri-ciri orang melankolis, teman-teman. Apa-apa dicatat, nggak pakai kertas, mungkin di HP dia tulis gitu ya. Terus mungkin ketika dia ada janjian dengan siapapun mungkin akan dilihat lagi nih, entah itu catatannya di HP atau di kertas atau di WhatsApp dan lain sebagainya. Pokoknya dia catat. Ya, yang kedua, dia orangnya perfeksionis, standarnya tinggi. Kadang-kadang mungkin kita nih yang nggak nyampe standarnya dia karena ketinggian, tapi buat dia itu menjadi standar buat dia. Ya, yang ketiga, orangnya rinci, detail banget orangnya, teman-teman. Ya, yang keempat, gigih dan cermat, tertib dan terorganisasi. Terus yang nomor 6 nih ya, dia orangnya teratur dan rapi. Mungkin kalau kamar, tempat kerja itu teratur, terus tempatnya juga rapi. Itu bisa dipastikan dia ciri-ciri orang melankolis. Ya. Ketujuh, dia melihat masalah. Artinya ketika ada masalah dia lihat nih, dia amati kira-kira kenapa nih. Nah, karena orang yang pemikir, setelah tahu masalahnya apa, dia pikirin gimana caranya, gimana solusinya. Ya. Terus nomor 8, dia mendapat pemecahan kreatif. Artinya karena dia pemikir, dia cari gimana caranya ya gitu ya, biar nanti ini solusinya dapat nih. Ya. Terus ke-9, perlu menyelesaikan apa yang dimulai. Artinya orang-orang melankolis ini dia harus menyelesaikan apa yang dimulai. Dia nggak akan mengerjakan pekerjaan baru sebelum pekerjaan yang pertama itu diselesaikan oleh dia. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, mungkin dia melankolis. Atau Anda sendiri, bener nggak? Oh iya ya, ternyata gue kayak gitu nih. Nah, itu orang-orang dengan karakter melankolis. Nomor 10, dia suka diagram, grafik, bagan atau daftar. Dia seneng yang hal-hal yang detail. Ada grafik, ada diagram, dia analisis tuh nanti. Ya, mungkin yang menurut kita nggak penting, menurut dia penting. Bisa jadi data, bisa jadi informasi gitu nantinya. Dia olah sedemikian rupa. Ya, ini kelebihan atau kekuatan orang-orang melankolis. Introvert, pemikir sempurna. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini kelemahannya. Dikenali dengan sifatnya yang serius dan peka. Jadi orangnya cenderung kaku. Karena dia sifatnya serius, berkebalikan dengan yang sanguinis. Sanguinis ini orangnya menghibur banget, ya. Orang seneng dengan orang-orang sanguinis karena dia heboh, rame. Tapi beda dengan melankolis, dia orangnya kaku. Ya, dia orangnya serius. Ya, terus berikutnya pendekatan yang sopan, dia orangnya sopan banget. Kalau pakai baju atau pakai pakaian itu rapi banget ya, penampilannya rapi dan orangnya teliti. Dan dia orangnya low profile, lebih senang mungkin akan lebih banyak di belakang layar dibanding si sanguinis dan si koleris, teman-teman. Ya, orang-orang sanguinis sama koleris dia seneng banget suruh tampil, tapi orang-orang melankolis belum tentu pede. Oke, kelemahannya apa? Yang pertama, mudah tertekan. Ketika misalnya dikasih target, waduh, targetnya gede banget nih, gitu kan? Karena dikasih targetnya gede, akhirnya dia pikirin terus ya. Karena dengan berpikirnya dia, akhirnya dia gampang tertekan. Dia bikin, waduh, nyampe nggak ya targetnya? Waduh, gimana ya caranya? Gimana alternatif solusinya ya? Itu dia pikirin. Ya. Yang kedua, orangnya lebih suka bekerja sendiri. Nah, kenapa? Karena bisa jadi dia melihat orang lain nggak seperfect dia. Bisa jadi kalau orang-orang melankolis ini ya meminta bantuan ke kalian, terus ternyata menurut dia apa yang kalian kerjakan itu nggak sebagus dan nggak standar dia besok nggak akan minta bantuan teman-teman lagi, karena dia nilai, wah ini nggak standar gue nih, udah deh gue kerjain sendiri aja. Ya, kalau misalnya gue ada PR, bantuin gue ya, nanti lu yang ini, gue yang ini. Ternyata apa yang dikerjakan kalian itu nggak sesuai standar dia, bisa jadi dia yang akan ngerjain ulang dari awal. Atau besok-besok ya udahlah, gue aja yang ngerjain sendiri, lu nggak usah ngerjain PR, biar gue aja semuanya ngerjain tugasnya. Misalnya gitu ya.
di pekerjaan, di organisasi, orang-orang melankolis cenderung lebih senang bekerja sendiri karena dia belum tentu percaya dengan yang orang lain kerjakan. Ya, ini kelemahannya. Kenapa kelemahan? Karena nanti bisa jadi capek sendiri. Karena apa-apa dikerjain sendiri, capek teman-teman. Buat yang melankolis ya. Oke, yang ketiga, punya citra diri yang rendah. Yaitu tadi, dia nggak pede, dia nggak banci tampil, dia nggak terlalu senang tampil di muka umum. Ya, karena apalagi dia introvert, dia tertutup orangnya. Yang keempat, bekerja sesuai suasana hati. Artinya ketika moodnya lagi bagus, dia mungkin bisa mencapai level tertingginya dia. Dia bisa bikin sesuatu yang keren banget, yang orang lain mungkin nggak pikirin, dia kerjain, dia pikirin teman-teman. Ya, tapi ketika moodnya lagi nggak bagus, mau hal yang gampang pun, pekerjaan yang gampang pun, aktivitas yang mungkin menurut kita biasa, dia nggak bisa, karena drop. Karena dia orangnya moody teman-teman. Ya, artinya suasana hati itu sangat penting buat orang-orang melankolis. Ya, oke, yang berikutnya, yang kelima adalah menetapkan standar yang tinggi kepada orang lain. Nah, ini yang mesti diperhatikan juga. Karena apa? Standar tiap orang beda-beda. Bisa jadi mungkin menurut si melankolis standar, tapi menurut orang lain, wah gila susah banget nih, waduh tinggi banget nih standarnya. Mungkin minimal standar 80, buat dia untuk nyampe 80 aja udah susah banget gitu ya. Ini kelemahan orang-orang melankolis, karena dia biasanya menetapkan standar yang tinggi buat orang lain.